Jamaah majelis kajian rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tentang al-ahwal as-shakhsiyah atau fikih keluarga, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah bicarakan tentang muqaddimah, pengantar dari bab pernikahan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan itu. Untuk memahami suatu masalah atau topik seperti itu, maka tentu kita harus bisa memahami apa yang dijabarkan dan dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari kata nikah atau az-zawaj di dalam pandangan syariat Islam. Pengertian nikah dari sisi bahasa sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Maka pada pagi ini kita akan mengkaji tentang pengertian nikah menurut istilah para ahli fiqih. Biasanya kalau dalam bahasa kampus sering disebut dengan definisi, pengertian, cara terminologi. Kemarin yang kita jelaskan adalah nikah dalam pengertian etimologi secara bahasa. Nikah bisa bermakna akad, dan nikah juga bisa bermakna al-wata' atau berhubungan suami. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh nikah ketika haid, maknanya bukan nikah dalam makna akad, tapi nikah dalam makna berhubungan suami istri. Haram hukumnya berdasarkan kepada larangan Al-Quranul Karim, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Darilah wanita dalam keadaan haid. Makna i'tizal bukan berarti wanita disingkirkan. Sebagaimana tradisi orang agama dahulu, mereka buat tempat khusus untuk wanita yang sedang berhalangan, tidak bergaul dengan suaminya. Dalam Islam bukan demikian. Nabi SAW menjelaskan pada istri beliau Aisyah Ummul Mukminin mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di saat istri dalam keadaan berhalangan. Jadi karena itu pengertian nikah secara bahasa ada dua. Yang pertama adalah bermakna akad, yaitu transaksi, ya, kalau dalam bahasa muamalat, bahasa bisnis, akad itu transaksi. Tapi dalam bahasa fikih keluarga sulit kita terjemahkan dengan kata akad itu dengan kata transaksi. Jadi jangan-jangan orang yang cari pasangan yang tidak halal bertransaksi juga itu. Jadi akad yang dimaksud di situ adalah kesepakatan dua pihak. Kesepakatan dua pihak yang tentu dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Itu makna nikah secara bahasa yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, kata nikah kalau disebut secara bahasa maknanya adalah wata'. Wata' itu adalah menggauli pasangan atau berhubungan badan. Itu makna dari kata nikah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh menikah ketika dalam haid, nikah yang dimaksud bukan akad, tapi adalah berhubungan. Artinya apa? Tidak ada halangan untuk
buat akad nikah, walaupun wanita yang menjadi calon istri yang akan dinikahkan oleh walinya itu dalam keadaan berhalangan, tidak ada hambatan. Cuma setelah dia menikah, sebelum suci jangan bergaul dahulu, itu saja yang harus. Jadi tidak ada persyaratan dalam pernikahan wanita yang akan dinikahkan itu harus dalam keadaan suci. Tidak ada persyaratan itu. Itu pengertian secara bahasa atau etimologi. Sedangkan pengertian secara istilah, kenapa disebut dengan istilah atau terminologi? Karena istilah nikah atau kata nikah itu dipakai oleh para ahli di bidang ilmu tertentu. Itu makanya dikatakan menurut istilah ahli fikih, dia akan berbeda-beda. Sama dengan jantung, qalbu. Qalbu itu maknanya adalah artinya jantung. Kalau disebut orang qalbu, secara anatomi maknanya jantung. Nah, kalau kita minta, coba apa pengertian jantung menurut istilah? Orang akan bertanya dulu, istilah ilmu apa? Istilah siapa? Oh, menurut istilah kedokteran. Nah, lain lagi itu pengertiannya. Qalbu adalah ada anatomi bahagian dari anggota tubuh manusia yang di dalam dadanya yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Jantung. Dalam pengertian ahli kedokteran. Tapi ketika ditanya kepada ahli ilmu akhlak dan tasawuf, dia katakan apa itu qalbu? Walaupun arti qalbu itu jantung juga, dia katakan bukan itu. Itu adalah bagian lahiriah. Walaupun ada hubungannya, yang dikatakan qalbu adalah jismun nuraniyun. Adalah suatu jisim bersifat nurani, merupakan bagian dari jiwa manusia. Bahkan dikatakan itulah inti dan hakikat diri manusia. Jadi akan berbeda istilah itu ketika dipergunakan dalam bidang ilmu tertentu. Kita ambil contoh lain, hadis misalnya atau sunnah. Ketika kita berbicara tentang sunnah, ketika diminta apa pengertian sunnah, orang akan bertanya, sunnah menurut pengertian siapa? Sebab istilah itu muncul dalam berbagai bidang ilmu. Oh, sunnah menurut ahli fikih. Sunnah menurut ahli fikih ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah sesuatu yang dituntut untuk dilakukan oleh seorang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hukum, mukallaf namanya. Tapi tuntutannya bukan dalam bentuk keharusan, tapi dalam bentuk anjuran atau sebaiknya dilakukan. Itu sunnah. Itu dalam pengertian ahli fikih. Jadi kata sunnah dalam pengertian ahli fikih ada dua. Yang pertama maknanya adalah bahagian dari hukum yang 5. Ada wajib, ada sunat, kemudian ada mubah, ada makruh, ada haram. Apa yang sunnah dalam pengertian ahli fikih di situ? Yaitu suatu yang dituntut oleh syariat, oleh Allah dari hambanya yang telah memenuhi persyaratan untuk dibebani tugas syariat. Adakah hambanya yang belum memenuhi persyaratan? Ada. Anak kecil belum. Karena itu dia tidak disebut mukallaf atau dikatakan ghairu mukallaf. Belum atau tidak memenuhi syarat untuk dibebani syarak. Jadi kalau ada kata-kata mukallaf disebut orang bukan muallaf ya. Muallaf adalah orang yang mesti dijinakkan hatinya untuk teguh di dalam Islam atau untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ini mukallaf. Mukallaf artinya adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk diberi beban syariat. Atau kata dalam istilah hukum positif, itu orang yang telah cakap hukum. Sehingga
dia dengan persyaratan-persyaratan yang telah terpenuhi itu bisa diberikan tugas-tugas syarak. Kalau dia tidak lakukan, maka dia telah melakukan suatu pelanggaran karena tidak menjalankan tuntutan syariat. Itu mukallaf. Nah, ini katakan sunnat apa? Dalam pengertian, contoh ya, bagaimana istilah itu kan berbeda di masing-masing bidang ilmu. Nah, menurut orang fikih yang dituntut oleh Allah, oleh syariat, tuntutannya tidak harus, tapi sebaiknya dilakukan, sunnat namanya. Nah, bagaimana kalau pengertian yang kedua? Pengertian yang kedua, sunnah sebagaimana juga ahli fikih, sebagaimana juga ahli usul mengatakan, yaitu manuqila an Rasulillah, yaitu apa saja yang dinukilkan. Nukilkan itu bisa jadi dalam bentuk min qaulin, dinukilkan dari Rasul dalam bentuk perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au taqririn, atau ketetapan yang di dalamnya ada makna tasyri'. Itu kata ahli usul, yang di dalamnya ada muatan tuntunan syariat. Artinya di dalamnya ada unsur yang bisa difahami memberikan beban kepada umat, memberikan tugas. Itu yang dikatakan sunnah. Kenapa ahli fikih mendefinisikan sunnah seperti itu? Karena memang fokus kajian mereka adalah tentang anak di kerajaan, anak tidak boleh di kerajaan. Seperti adakah yang dinukilkan dari Nabi yang tidak dalam kategori tasri'? Ada. Apa contoh? Tentang bentuk dan rupa Nabi. Nabi itu kulitnya putih, bersih. Nah, itu tidak ada muatan tasyri'. So, kalau itu dibuat ada bermuatan tasyri', ada beban hukum di situ, tentu terpaksa awak mencari pemutih sadonya supaya putih sama aja Nabi. Nah, itu juga Nabi itu rambut beliau tidak lujur, tidak pula keriting, tapi ikal bergelombang. Awak ayo keriting, di rebonding pula. Nah, jadi para ulama fikih melihat ini sunnah ini tidak punya muatan tasyri' untuk kita ikuti. Ya, tetapi kita baca, iya. Apa fungsinya? Ya, untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi saja. Kita tahu siapa Nabi kita, gitu. Jadi itu makanya saya sering katakan, kadang-kadang ya, orang baru mengaji tapi kerajaannya menilai amalan orang tarawih itu tidak sesuai sunnah. Apa yang tidak sesuai sunnah? Sunnah nan mano? Sunnah dalam pengertian apa? Yang perlu diingat, pengertian sunnah tidak satu. Kalau tidak sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi, banyak amalan sahabat menindak pula di kerajaan dek Nabi. Tapi Nabi SAW melihatnya dan tidak melarangnya. Ia bukan pekerjaan Nabi, tapi dilihat oleh Nabi. Nabi diam saja. Sunnahkah itu? Ya sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Nabi aqarra, mengakui amalan itu. Tanda pengakuannya, beliau lihat diam saja. Kalau salah sahabat beliau tidak akan diam atas kemaksiatan. Ada kadang pengakuan itu dalam bentuk lisan, walaupun itu tidak beliau kerjakan. Ya, contoh, orang yang membaca di belakang terdengar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Cara membaca itu di belakang Rasul. Selesai solat, Nabi berkata, man qala tilkal kalimat? Siapa tadi yang mengatakan kata-kata seperti itu? Maju.
seorang saya ya Rasulullah. Dikira Nabi akan menegur, ternyata tidak. Ibtadaraha, bergegas 12 orang malaikat berebut siapa yang mencatat duluan kalimat seperti itu. Nabi tidak melakukan, tapi sahabat mengerjakan, dan Nabi menyetujui dengan apa? Dengan memberikan apa? Keutamaan dari amalan tersebut. Nah, itu juga sunnah taqririyah namanya. Nah, jadi kalau awak baru mengaji dulu, tak usahlah tukang nilai amalan orang. Yang kedipelok tu amalan awak. Itu yang penting ya. Sebab kalau seperti itu kita mengaji, berarti ilmu ini tidak menjadikan kita tawaduk, malah menjadikan kita congkak dan sombong. Tapi ciek jadi ukuran untuk penilai orang. Bisa jadi orang itu juga mengamalkan sesuai dengan gaji yang dia dapatnya. Kalau seandainya ada hal yang keliru, biarlah para ulama yang ahli yang saling mengingatkan antara awak lo dan satu bertangkap. Heboh di lapau. Surang tak mengerti dan surang tak lo paham. Lo ke selesainya. Nah, itu contoh. Jadi pengertian suatu istilah di dalam berbagai bidang ilmu itu akan beragam. Seperti contoh sunnah tadi. Nah, begitu juga dengan ketika kita sebut apa makna atau pengertian dari nikah atau zawaj menurut istilah yang dimaksud adalah menurut istilah ahli fiqih atau fuqaha.